Maaf, sekarang saya melepas jabatan saya dari polisi nih. Saya melepas jabatan saya dari sebagai Kasat Reskrim, ya. Dan saya sekarang sebagai orang biasa, ya. Saya sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, ya. Dan saya mohon maaf, saya sekarang membela ibu Anda, ya. Oke. Dan mohon maaf bos, kalau Anda sampai mengejar motor itu, ya, sampai Anda berselisih. Kami di sini sudah mengecap Anda benar-benar anak yang durhaka dan harga diri Anda hanya sebatas motor itu. Betul. Anda tidak punya harga diri seperti itu. Anda terlalu hina bos kalau sampai seperti itu. Gitu. Ingat, dia laki-laki. Laki-laki itu imam. Ya. Anda minimal imam loh sama istri, sama anak imam. Kalau sholat itu jadi imam Anda itu. Ya. Saya mohon maaf. Dan anak istri Anda kalau melihat tingkah laku Anda seperti ini, ya, mohon maaf, dia akan terlalu rendah penilaian kepada Anda, akan rendah. Dan mohon maaf, ini akan diserang balik lagi nanti sama Anda. Percaya sama saya. Karma berlaku. Ya. Image TV bersama gue Rizal Lucky in the Sky. Dan pastinya bareng Aji juga. Bener banget, dan kali ini nggak tanggung-tanggung Ji. Yep. This is first time kita mendatangkan seorang yang luar biasa, Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah. Gila. AKP Prius Hartono. Sekut bro. Ya. Tos dulu dong. Boleh nih. Jadi kita nggak tegang-tegang amat Ji. Sorry ya kan. Sebenarnya karena kenapa saya mau undang beliau? Ya kan, karena ada something yang kita lihat. Betul banget. Wih, bukan hanya karena viral yang kemarin, jadi netizen harus tahu gitu kan. Ya, ada banyak hal yang bisa di-share ya. Benar banget. Kang Preo apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, banyak yang nanya, oh orang Sunda berarti. Tapi namanya Jawa ya. Iya, betul. Namanya Jawa. Namanya Jawa. Aslinya Sunda. Ya. Bandung. Ya. Berarti usia sekarang sudah menjadi seorang Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah. Ini luar biasa. Yang termuda kayaknya. Enggak ya? Masih banyak. Ada yang lebih muda. Banyak yang lebih muda. Tapi by the way, sejak kapan tinggal di Lombok berarti, Kang? Kalau masuk NTB-nya saya dari 2016. Oke, 2016. Berarti 4 tahun lalu Ya, berarti. tahun lalu. Tugas pertama di? Pertama saya dapat di Kasat Reskrim Dompu. Dompu dulu. Oh, malah lebih jauh ya. Gue pikir masih wilayah Jawa gitu. Panas nggak Dompu? Lumayan. Orang di Dompu materinya 3. Iya. Jadi di Dompu berapa lama? Di Dompu hampir setahun lah. Tahun. 11 bulan lebih. Oh, Oke, iya kurang lebih lah ya. Seumur Iya. rambutku lah, Jis. Terus pindah ke Lombok Barat. Pindah ke Lombok Barat. Di Lombok Barat saya di sana 2 jabatan saya. Oke. Pertama Kasat Narkoba selama kurang lebih 6 bulan. Wow. Habis itu ke Kasat Reskrim lagi. 2 tahun 4 bulan. Oke, 2 tahun 4 bulan dia. Berarti Kasat Narkoba. Waduh, ini nanti kita ajak Tugas diskusi. berat nih. Ajak diskusi soal ganja nih. Ngeri gue. Lawan ya. Tapi kemarin sempat viral juga nih dan sempat viral karena potongan video yang kalau nggak salah durasinya 5 menit lebih ya. Video tentang apa tuh, Sa? Video tentang itu si Masun ya, Masun. Yang kita ngomongin Si kemarin. Masun baru Masun. Oke, Masun. Bagaimana bisa Dan menerima laporan semacam itu Dan? Gimana ya? Ya sebenarnya juga saya lumayan kaget juga. Kagetnya gimana? Ya kagetnya ya intinya emak sendirilah gitu loh ya. Ya kita ada gitu. Iya. Kita kan semua manusia ini kan berasal dari seorang ibu. Betul sekali, betul. Ya memang sih kadang kita dengar cerita ada juga ibu yang begitu anaknya lahir tidak diurus. Tapi kan apapun bentuknya ya ibu tetaplah ibu. Betul. Kan. Iya, Makanya juga saya Iya. ibu tetaplah ibu dan saya yakin juga kalau misalnya andai kata ada ibu yang nggak ngurus anaknya mungkin ada beberapa faktor yang memang karena dia terpaksa atau apa. Iya. Cuma Jadi nggak ada yang sengaja gitu. Kan berarti karena keterpaksaan keadaan. Ya, biasanya seperti itu. Tapi tetaplah ibu tetaplah ibu gitu kan. Perjuangan pada saat hamil dan melahirkan itu aduh nggak bisa dibalas lah itu. Iya. Iya, apalagi dengan secuil harta itu. Akhirnya muncul pertanyaan gue, Ji.
kenapa seorang Kasatreskrim tiba-tiba memberikan siraman berupa ini kita anggap siraman rohani nggak serius sampai intinya laporannya ditolak gitu ya. Jadi sebenarnya gini, itu kan video yang beredar itu tuh hanya sepenggal dari apa yang terjadi. Iya benar. Karena sebelum video itu saya tuh udah ngobrol secara apa ya? Secara friendly lah gitu. Secara sama si Mas. Secara personal. Cuma ya waktu itu tuh yang bersangkutan YBS yang ini makin kesini makin ngegas sama ibunya gitu loh. Itulah yang membuat saya, lumayan tensi ini agak langsung iya, juga gitu. Padahal udah dikasih tahu gitu. Udah dikasih tahu gitu. Ya dan juga saya juga jujur ya saya cemburu gitu sama si ini gitu ya si pelapor itu karena ini emaknya ada di situ loh, ada dekat gitu kan, ibunya dekat ya. Kalau saya kan jauh, ibu saya jauh. Jadi saya berpikir ya saya aja yang jauh gini kangennya gimana gitu kan sama ibu, ini yang deket kok malah begini ribut gitu kan. Malah sempat saya ada sedikit iseng-iseng sih kemarin itu. Saya bilang ke dia kan, surga itu di bawah telapak kaki ibu loh, bukan di bawah jok motor, saya bilang. Ya kan? makanya karena dia kemarin itu tetap kekeh itu maksudnya bersikeras bersikeras untuk mana motor. Jadi pikiran dia tuh cuma motor. Aduh, saya bilang anak motor. Tapi ya udah saya bilang kemarin itu makanya saya ya udahlah, karena saya jujur saja memang sebenarnya kalau polisi itu kan nggak boleh nolak laporan tuh nggak boleh, boleh itu nggak boleh banget. Nah itu yang bikin viral itu yang bikin orang itu apa aja itu yang ini gitu. Ternyata ada loh seorang polisi yang benar-benar mengedepankan nurani gitu kan, dan itu benar-benar diapresiasi banget sama netizen nasional loh bahkan ya. Itu perasaannya gimana Kang? Ya alhamdulillah sih ya, dalam artian ya pasti saya merasa tersanjung ya, merasa kayak saya film benar, gitu ya. Karena ya apapun bentuknya lah ya itu tadi gitu. Apalagi kalau sebenarnya gini, polisi itu kan punya pedoman ya. Pedoman itu ada namanya kita tuh Tribrata. Jadi Tribrata itu yang pertama adalah berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau dilihat dari sana, berbakti kepada nusa, anggaplah itu kita bekerja dan mengabdikan diri. Dengan penuh ketakwaan. Jadi ketakwaan itu kan berarti menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan. Betul sekali. Salah satu menjalankan perintah Tuhan adalah hormat pada orang tua. Nah, itulah saya berpedoman ke sana juga. Betul. Berarti nilai-nilai yang Tribrata itu yang dan junjung tinggi berarti di sini. Ya, jadi saya di sana ya berdasarkan pada itu juga. Artinya kan tanpa alasan gini, Ji. Tanpa alasan kan kenapa seorang Kasatreskrim bisa mengedepankan itu kan berarti ada alasan. Mungkin karena ibu gue kangen nih. Ada rasa-rasa itu juga kan ibu. Itu terus juga kemarin kan ya si ibu ini kan ya mohon maaf gitu kan nangis terus dibentak-bentak sama anaknya sendiri, dimaki-maki gitu kan. Ya bahkan si anaknya juga ada ya kata-kata lumayan kasar lah gitu kan. Walaupun saya karena dia bahasa Sasak kayak saya nggak terlalu ngerti gitu. Tapi pada intinya ya cara dia ngomong itu ngegas gitu loh. Intinya lagi ngomong kasar. Ya kita kan kalau sama orang tua tuh ngomong aja udah dosa gitu kan. Keras. Apalagi ini sampai bentak-bentak ya. Disitulah saya berpikir ini udah nggak beres. Nggak beres. Ya, saya ambil keputusan itulah. Tanpa menyudutkan si Mason si pelapor, tanpa menyudutkan pelapor sebenarnya ya. Memang gini ya. Memang sampai ditolak artinya kan bener-bener dia si pelapornya akhirnya mungkin ada juga yang lu ngapain lu ngelapor kayak begini, orang tua lu laporin gitu kan. Ada nggak dari keluarga dia yang atau murni keluarganya ngedukung juga ngelapor orang tuanya? Iya kan punya keluarga juga kan? Enggak sih, jadi saya kemarin ngelihat itu, jadi si ibunya ini didampingi sama pamannya, jadi dalam artian didampingi. Karena gini, bahkan anak-anaknya si pelapor itu juga diurusnya sama ibunya gitu loh. Jadi saya berpikir juga kalau dari keluarganya juga ya saya yakin tidak ada yang mendukung lah gitu. Nah itu dia. Dan juga saya juga kemarin berharap ya selesaikan aja lah secara keluarga gitu kan. Emosi sesaat. Berarti ini case close seperti ya Dan ya? Nah saya nggak tahu permasalahannya udah beres atau enggak gitu kan, karena saya juga yang jelas saya hanya
kemarin ya hanya menghimbau saja. Iya. Udah deh, Betul. masa anak sama ibu Iya. begini gitu. Betul, Udah deh iya. urus di ini aja. Betul. Gitu. Itu artinya laporannya itu nggak bisa ditolak gitu ya? Tetap masuk gitu maksudnya? Kalau di Polres nggak ada. Karena Nggak ada. saya waktu itu ya benar-benar nggak mau gitu loh. Nggak mau ya. Justru saya kan intinya saya tuh justru pengen mencegah supaya si pelapor ini nggak dosa gitu. Iya loh. benar. Kan nggak tahu. Ini poin yang paling Nggak. penting, Ji. Betul. Itu Artinya nanti ada jariah di sini ya kan. Aminin Iya. aja. Jadi kan ketika ada aturan, pasti ada sesuatu tuh yang bisa kita gunakan hati gitu, pakai hati gitu. Ada memang yang ada orang yang mungkin misalnya ibunya lapor asal terima aja gitu, tanpa melihat secara dengan hati gitu kan. Iya, Nah seperti kasus ini kan, ya. benar. Banyak juga sebenarnya baca artikel juga kemarin ada juga Padahal yang itu udah melaporkan masuk ibunya. ke Tribrata tadi. Iya. Iya betul sekali. Tapi kita doakan aja semoga YBS itu segera kelar ya. Ya. Sebenarnya ini kan sudah lewat case-nya ya. Udah lewat Ya. berapa minggu ya? Udah lewat jauh ya? Udah 3 mingguan ya. Ya, Nah, 3 minggu lah. jadi kita sebenarnya bukan mau mengungkit kembali tidak ya, karena kita Ya. di sini ngobrolnya bukan hanya sekedar itu nih ya buat semua pemirsa Imaji TV. Karena Ya, jadi mendatangkan beliau ini ada sesuatu yang ingin kita bicarakan karena kita udah kayak teman ya. Ji, lo tau gak mungkin sebenarnya? ada orang yang masih penasaran gitu Benar. kan, Za. Iya. Gimana sih kok bisa kayak gitu Iya. kan? Dan apa yang melatar belakangi kok bisa ini Iya. ditolak atau apa dihimbau seperti itu kan? Betul Akhirnya sekali. kan tahu sekarang kan. Nah, mumpung beliau ini memang paham banget soal hukum karena penegak hukum kan. Nah, Iya kan? kok juga. Nah, kita mau minta satu buah ininya dulu sebelum kita ke segmen berikutnya, Ji. Ini ya, kalau untuk kasus-kasus yang seperti ini perlu nggak sih dilaporkan sebenarnya, Dan? Ya, ya. Keluarga kan ya. Iya. Tergantung posisi kasusnya dulu lah. gitu. Benar. Kalau yang kemarin itu ya menurut saya ya jujur saja ya menurut saya terlalu sepele gitu. Kalau secara pribadi tapi ya sorry Iya, secara iya. pribadi. Secara Secara pribadi iya, saja gitu ya. Iya, Cuma iya. apalagi juga terkait ini masuk unsur pidana atau bukan ya kita kan belum tahu ya. Karena kita belum melakukan penyelidikan, Betul. Iya. buktinya apa-apa aja kita kan sama sekali kita kan cuma secara lisan semuanya. Betul. Cuma saya kemarin kalau untuk kasus kemarin itu ya menurut saya ya terlalu sepele lah gitu. Betul. Masa sampai itu kan sebenarnya diomongkan di dalam Ya, rumah. kayak biasa masalah di meja makan Ah, aja di meja gitu. makan. Iya, betul. Dan juga harapan saya juga ya kembalilah mesranya seorang anak dan ibu itu gimana Iya. itu yang saya pengen gitu kan. Iya, karena ada orang yang di sisi lain Ya, saya nggak merindukan tahu. ibunya gitu. Sama kayak saya. Ibu masih sehat ya, cuma kan jauh gitu. Iya. Nah, tapi selama jadi polisi dan pernah nggak menemukan kasus yang serupa seperti ini atau ini first time in your life? Ya, kalau untuk anak melaporkan ibu ya mungkin ini pertama ya. Wow. Pertama buat Selama saya. berapa tahun jadi polisi? 12 tahun. 12 tahun dan ini kasus CMS. Keren Anda. Lombok emang unik. Tapi sebentar Kak, dan karena tinggal di Lombok, bagaimana perasaannya tinggal di Lombok hampir selama 4 tahun ini? Ceritain dulu. Kalau awal-awal sih dulu ya, ya kan saya belum pernah ke sini. Iya, kan. iya, iya. Jadi pertama pas dapat penempatan di sini, Hah? terus ya lumayan penasaran juga. Penasaran. Gitu kan. Berpikir Terus- nggak di Lombok, wah gersam pas ini. Oh, jadi yang apa namanya pas yang saya lumayan bingung itu pas di pesawat. Jadi pas si pramugarinya itu bilang katanya kita beberapa saat lagi akan mendarat gitu kan. Ya. Saya ngeliat di jendela, buset hijau semua. Ini mau mendarat di mana gitu kan? Langsung, Oh, iya, seriusan iya. nih mau mendarat di mana ini langsung. Terus, tapi ternyata pas udah landing, tak ngeliat, wih bandaranya keren gitu kan. Asik. Pantai terus gitu kan. Terus abis itu udah ngelihat di bandara juga ya banyak orang asing lah itu Iya, orang iya, bule iya. macam itu. Iya, iya. Wih kayaknya ini apa everyday is holiday. Jargon saya tuh, jargon saya. Jadi kayak Everyday is holiday. kesini gitu bukan kan. tugas, Ah, holiday. iya. Oke, terus apa lagi tuh? Nah, terus udah kan kan jauh tuh dari Iya. lumayan jauh Praia ke Mataram. Iya, kan. betul sejam lah kurang lebih. Langsung pas ke ininya pas ke kotanya ke Mataram pas ngeliat, wih ini bagus udah kota gitu kan. Iya, iya. Ngelihat Langsung berubah ya. jadi ternyata wah enggak
Terus makin tahu Senggigi, Gili segala macam. Wah, ini mau paradise ya. jadi malah pas ya teman-teman saya di Bandung gitu kan, di Bandung kalau udah bro di Lombok keren bro, nanti kalau ini iya saya bilang iya. Dia jadi kayak setelah ngasih tahu gitu, lama-lama beliau ini jadi travel agent. Sampingan ya, sampingan. Sekarang apa di sampingan trip. Terus. Jadi ya makinlah saya itu kan foto sering upload di Instagram gitu, sunset dan segala macam gitu kan. Itu ya asli senang lah. Pokoknya kesan awal sebelum nyampe sama nyampe itu jadi beda. Beda banget. Beda banget. Oke. Beda banget. Berarti the most interesting tempat di Lombok nih di mana menurut Anda nih? Paling berkesan, paling indah dan paling enak banget di mana? Trawangan ya. Okay. Apalagi dulu berdua sama istri kan, honeymoon. Dulu berdua sama istri sampai saking jalan-jalan sampai ada sempat keguguran lah sampai saking asiknya sadar gitu kan. Terus ada terus tiba-tiba istri saya tuh ada keluar darah lah gitu. Astagfirullahaladzim. Saya dan ya darahnya bukan darah kayak menstruasi tapi darahnya benar-benar saya berpikirnya wah ternyata bini gue nih hamil gitu kan. Jadi nggak tahu saking asiknya gitu kan. Trawangan Anda berdosa ya. Kalau Anda dituntut, wah harus ini ya, harus hati-hati. Karena terlalu bagus ini. Dia nggak sadar ada isinya. Tapi indah ya Anda ya. Banget ya. Seandainya seorang Kasat Reskrim Priyosoarto dipindah, wah kangen nggak kira-kira? Pastilah. Serius? Kangen ada niat terbalik pasti ya. Insya Allah. Tapi kira-kira ingin bertahan nggak di Lombok? Atau bosan juga? Kalau saya sih ya jujur kalau betah ya. Tapi kan pasti kita kan ada di polisi kan ada pengembangan karir segala macam pasti. Ya mungkin saya akan muter-muter lagi. Iya, dan kita juga pasti pengen dekat dengan keluarga kan. Iya, pasti. Benar. Ngomongin soal Trawangan, dan sampean kan Kasat Reskrim. Pernah nggak di Trawangan dijadikan sebuah target untuk operasi gitu kan? Karena kita tahu Trawangan sendiri sebenarnya tidak ada polisi, maksudnya ada polisi ya kan, cuma tidak seperti kota Mataramnya ya kan. Pernah nggak Trawangan ini menjadi sesuatu yang benar-benar bahaya di mata di mata penegak hukum maksudnya gitu kan, akan peredaran dan lain-lain? Nah kalau itu sih karena Trawangan itu kan Lombok Utara. Iya benar. Lombok Utara dan saya juga belum pernah dinas di sana. Belum pernah ya. Jadi ke Trawangan liburan doang. Liburan. Saya di sana bukan sebagai polisi ke sana, tapi sebagai orang yang lagi holiday gitu. Jadi saya nggak ini Tapi untuk menyesuaikan juga sebenarnya, apalagi kalau orang-orang Jawa Barat kan ya kan. Orang Jawa Barat biasanya makannya nggak terlalu pedas gitu kan. Bagaimana penyesuaian adaptasi ketika di Lombok? Kan pedas ya. Ketemu nggak pagah-pagahnya orang Lombok? Enggak sih kalau masalah pedas memang saya basically ya memang udah senang pedas gitu kan. Jadi udah ini aja. Berarti klop aja. Ya cuman kan di Lombok kan udah ada pilihan lain juga kan. Iya. Masakan Bandung juga ada. Ini mah udah lengkap. Udah komplit banget lah. Iya. Tapi mungkin karena kebiasaan kita tinggal di kota, biasanya kan kita akhirnya ketika pindah ke kota kecil ini kayak sesuatu yang hilang vibes-nya. Paham gak sih? Iya. Mungkin di Bandung dengan lebih luas, jalan-jalannya lebih luas. Iya, di Bandung dengan segala kreativitas anak mudanya. Ya kalau kita di Asia Afrika tuh kan itu anak-anak muda yang pakai make up, jadi sundel bolong gitu kan, jadi transformer. Nggak nemu hal yang kayak begitu, kangen nggak? Gitu. Iya. Ya kalau kangen ya pastilah ya. Oke. Cuma tetaplah di Lombok ini ada yang Lombok punya. Tapi di Bandung nggak ada. Tapi ada juga yang di Bandung ada, di sini nggak ada. Betul sekali. Ya itulah namanya positif negatif setiap situasi kan gitu kan. Jadi ya intinya tergantung cara kita mensyukuri aja dan menikmati.
Jadi kalau prinsip saya sih pada intinya hidup itu dinikmati dan disyukuri. Waduh, berat. Ini luar biasa. Kita dapat Itu makin disyukuri makin tambah nikmatnya. Jangan-jangan salah jurusan ya. Harusnya bukan jadi polisi. Jadi ulama. Berat. Nah, justru aku syukur nih Sa, ada yang kayak gini Sa. Jadi kayak si pelapor tadi kan jadi kena ceramah. Aku tuh syukurnya, aku tuh lebih syukur ternyata ada orang seperti beliau ini yang ternyata mampu meluruskan stigma negatif tentang polisi. Nah, ya kan banyak oknum-oknum polisi di luar sana yang kadang-kadang tanpa sadar atau sadar mereka melakukan satu hal negatif yang merugikan institusi mereka, ya kan? Dan mereka tidak hindar itu, ya kan? Nah, gimana nih dan sering dengar kayak gitu ada stigma negatif? Ya pastilah, pasti. Cuma ya kembali lagi ya itu tergantung personal masing-masing aja. Jadi dalam artian bukan hanya di Indonesia sih, mungkin seluruh polisi di dunia juga yang negatif mah pasti ada. Betul, pasti ada. Kan istilahnya positif juga banyak. Positif juga banyak gitu kan. Gitu. Karena gini, nah jujur aja, dulu saya sebenarnya pengen jadi polisi. Terlepas saya belum tahu final tinggi saya berapa ya, terlepas dari itu ya. Cuma dulu kakek saya almarhum bilang begini, jangan jadi polisi kamu, polisi itu begini, ya kan? Polisi itu nggak ada yang suka, masa saya bilang gitu. Dulu serius Ji. Kalau ditanya cita-cita kamu apa? Mau jadi pilot. Ya kan, jadi chef. Polisi. Oh, sempat jadi chef. Sempat dicoret sama ibu saya, polisi sama pilot. Pilot itu ketinggian lu. Jadi akhirnya berujung di chef. Jadi karena polisi kata kakak memakai, dia jangan jadi polisi. Polisi begini-begini, ya kan? Dulu bahkan jujur nih, pas kampung saya perang. Perang. Serius, kampung saya perang dulu. Di mana? Di Bajur. Oh, Bajur tuh pernah perang. Iya, sekarang masih kecil banget itu. Pasti tahu kan rekodnya kan? Jadi, jadi ketika Bajur masih sama Karanggenteng ya kan, itu dulu kalau tidak salah ada selentingan yang rumor yang banyak beredar di masyarakat saat itu. Ada yang di polisi mau disogok lah, mau inilah, mau itu kan. Jadi di situ yang buat stigma polisi jelek saat itu, ya kan? Sehingga kita dulu anak-anak kampung, jadi jangan jadi polisi, ya kan? Nanti begini, gitulah stigma negatif. Dan ternyata setelah sekian tahun, ya kan, dan bergaul sama polisi beberapa tahun ini, Ji, ternyata nggak seperti itu ternyata. Betul. Ya kan seiring waktu pasti berubah. Betul. Cuma memang berubah itu tidak bisa instan. Betul sekali. Perlu proses, perlu waktu, perlu beberapa program. Tapi Endan punya anak buah yang sering bermasalah terus Endan mungkin berikan siraman rohani kamu begini. Iya. Pernah nggak gitu? Ada mungkin anak buah yang bermasalah tapi Endan dengan kasih sayang mendidik dengan benar mengayomi. Kalau saya sih gini sih, kalau misalnya ke anggota ya, kalau misalnya ada yang mohon maaf mungkin agak-agak mulai kerjanya malas-malasan apa gitu kan, ya saya cuma ngingetin dia, ya coba kamu ingat lagi ketika kamu daftar. Itu kan daftar itu ya mohon maaf ada beberapa tes yang harus kita lewati, kita ngantrinya gimana, terus di luar sana juga banyak yang gagal jadi polisi gitu kan. Iya benar, gagal jadi polisi stres ujung-ujungnya ya. Gitu kan. Terus ya kita yang sudah jadi, ya kita udah jadi kok malah ini kan. Menurut saya nggak ini. Akhirnya ya tapi kalau tergantung dia ya. Kalau memang dia masih bisa saya kasih tahu baik-baik ya. Kalau masih bisa berubah ya syukur. Tapi kalau memang sudah saya kasih tahu masih gitu lagi, aturan yang berubah. Iya betul. Gitu Berarti kembali ke aturan. Kembali ke rule nomor 1. Berarti polisi-polisi yang saya temuin Indan ya, kayak misal teman-teman ya, karena kan gaulnya sama teman-teman intel, punya teman gitu kan, sharing-sharing banyak, sama teman-teman intel narkoba biasanya tuh sharing-sharing kan. Mereka tuh kadang-kadang kayak ada dua sisi gitu kan. Kalau udah remasnya, takut. Good cop, bad cop lah gitu ya. Good cop, bad cop. Nah, dan sepolos ini dan sorry tuh sih, ini ramah banget. Pernah nggak galak sih? Dia gue mau Ji. Galaknya tuh ini gimana? Waduh. Coba praktekin. Waduh. Galak. Nggak serius. Tergantung ya. Tergantung siapa ibaratnya lawan bicara saya siapa, terus siapa yang saya hadapi gitu kan.
Ya kalau orangnya baik-baik ya ini ya saya hadapi baik-baik juga. Tapi kalau misalnya ya sama, saya juga misalnya dulu waktu mau menangkap ada juga yang dia pas mau kita tangkap ngelawan dan gimana, ya otomatis kita juga kita self defense dong. Gitu kan, Oke. Mbak Tata nih. Lagi. Jujur amat tuh. 4 menit maksudnya. Oh, 4 menit lagi kan? Oke. Dan berarti kalau ngomongin soal ada yang ngelawan, berarti di Lombok yang Pulau Tenang ini ada mafia nggak sepengetahuan Dan? Mafia apa dulu nih? Mafia narkoba misalnya, atau mafia apalah yang berdasi putih, yang berkerah maksudnya kan? Yang berkerah maksudnya. Pernah nggak ketemu mafia di Lombok? Wih, penasaran banget gue. Ada nggak sih yang kayak gitu? Mafia yang kayak begitu seperti di film-film, cuy. Yang kayak polisi tuh tantangan banget gitu dia itu. Gimana ya? Asik. Kalau berat nanti kita sensor aja. Out of context lah itu. Out of context lah itu, Pak. Kita memang kerjanya mancing-mancing. daripada gue salah ngomong ya kan. Next question. Next. Kita bukan Deddy Corbuzier. Kalau Deddy Corbuzier kita bisa dapat. Next. Padahal bisa di-cut udah. Tapi enggak, karena gini, dan mikirnya gini ya. Selama bergaul sama polisi, dulu gue pernah dirinya jadi cepu loh. Pernah diajak jadi cepu. Serius. Cepu apa sih? Nggak tahu. Jelasin Dan. Jelasin Dan. Informan lah. Informan, tukang lapor gitu kan. Kalau di sekolah biasanya Aji cepu. Oh gitu. Kalau nggak ada PR, dia ngaku ada PR. Cepunya guru Aji. Bener. Oh berarti dulu itu gitu gak? Dan sering ditawarin jadi cepu. Oh gitu. Bahaya nggak sih kan? Dan jadi cepu kan? Ada jaminan keselamatan nggak untuk jadi cepu? Pastilah. Ada. Pasti kita lihat pasti dilindungin lah. Pasti dilindungin. Ya, karena itu untuk kepentingan orang Ya, banyak ya. yang penting kita memberikan informannya yang bagus gitu. Oke. Yang bagus dan demi apa ibaratnya keamanan, ketertiban, penegakan. Yang penting itu. Oke, berarti memang cepu ini ketika di hire katakanlah ya kan. Berarti mereka dapat komplimen lah gitu kan, keselamatan pertama. Iya. Iya kan? Berarti kalau seandainya cepu ini ditugaskan untuk mengintai seorang bandar misalnya Dan. Berarti dia harus maki juga dong? Enggak juga. Enggak juga? Oh ya? Enggak juga. Itu kalau make bisa jadi dua pihak. Iya. Berarti enggak juga ya? Enggak juga. Oke. Enggak juga. Gitu. Bahkan ada beberapa undang-undang ya, undang-undang gitu. Memang untuk informan dilindungi dan tidak dikenakan. Ada di undang-undang ada gitu. Jadi walaupun dia masuk ke wilayah baru gitu. Terus dia juga pada saat persidangan boleh nggak datang supaya nggak ditahu. Itu ada undang-undangnya. Iya. Dilindungi banget berarti ya. Cuma kan nggak perlu saya jelaskan. Betul sekali. Ini knowledge ya, biar kita juga tahu. Oh makanya kalian jangan main-main. Tapi karena ini masa pandemi ya, Dan ya. Berarti orang-orang kan sekarang lagi tidak bisa berbuat banyak ya kan. Dan kita lihat sekarang di jalan-jalan Ji ya, banyak juga tuh polisi menyiapkan kayak orang MotoGP balapan tuh nggak sih? Dari sekarang. Dari MotoGP ini. Jadi diatur banget ya. Dan juga sekarang banyak banget di perempatan-perempatan jalan, di sosial media kita lihat program Polda, kalau saya Kampung Sehat ya. Ya. Itu gimana tuh? Itu salah satu ini ya. Ya. Untuk membentuk perilaku hidup sehat gitu ya. Jadi gini, jadi ada program dari Bapak Kapolda dengan programnya itu Kampung Sehat, di mana Kampung Sehat ini kita harus membiasakan untuk dalam suatu desa ataupun dalam suatu ya di kelurahan, kecamatan. Jadi kita harus mengikuti protokol COVID dengan menggunakan masker, terus kemudian mengurangi kerumunan, jaga jarak, terus rajin cuci tangan dan segala macamnya. Terus juga di sana juga tetap menjaga Kamtibmas juga, gitu kan, tetap menjaga Kamtibmas, ya sehingga kan di situ kan nurut tatanan baru, sesuai nurut tatanan baru. Jadi di sini masyarakat harus
adaptasi kebiasaan baru kan sekarang karena new normal kan udah ini adaptasi kebiasaan baru ya kan. Kita juga sebelum mulai video ini kita cuci tangan, sanitizer, masker dilepas ya kan. Iya, tapi cuci tangan rajin mandi juga ya. Percuma kalau cuci tangan bersih badan enggak ini. Nanti juga tetap tangannya putih, muka Anda kering. Ingat enggak mandi. Rajin cuci tangan tapi nggak pernah mandi ya parah juga. Oke, dan kita support program Polda NTB untuk Kampung Sehat, semoga jaya terus. Oke, ini udah berjalan ya? Sudah. Pemenangnya sudah ada? Enggak, masih belum. Oke. Jadi semangat berlomba ya buat kampung-kampung. Semoga ini bukan sekedar lomba ya, tapi jadi kebiasaan yang baik seterusnya gitu. Itu harapan kita kan? Ya. Sesuai motonya kan Kamtibmas kondusif, masyarakat produktif. Nah, Kamtibnas produktif, kondusif, masyarakat produktif. Produktif apa dulu ya? Produktif apa dulu? Oke. Ya, pokoknya kita support terus program-program yang baik ya. Yap. Apalagi itu untuk kita semua gitu kan. Ya, berharapnya semoga setelah ini pandemi cepat berlalu dan kebiasaan-kebiasaan baik kita tetap berjalan. Amin. Pandemi berlalu, kriminal juga berkurang. Amin. Biar bisa tidur lah. Capek tuh. Iya, biar lebih sering di rumah.